Perkenalkan, kami dari grup Syubban Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min zakarin wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia, yang terhormat, kepada Walid selaku pimpinan Dayah Nahdlatul Ulum beserta keluarganya. Yang mulia dan yang terhormat, kepada Abah dan Abi beserta keluarganya. Yang mulia dan yang terhormat, kepada seluruh Dewan Guru Dayah Nahdlatul Ulum. Yang mulia dan yang alim lagi bijaksana, kepada Dewan Hakim yang akan menilai kami dengan seadil-adilnya. Yang mulia dan juga yang terhormat, kepada seluruh santriwan dan santriwati sebagai generasi di masa yang akan datang. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Kata santri menurut Nur Syolis Madijid dapat dilihat dari santri yang berasal dari perkataan santri, bahasa Sanskerta yang artinya melek huruf. Dan di sisi lain, Zamkhsyari Dhafir mengatakan bahwa kata santri dapat diartikan buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Hadirin, santri memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan lulusan sekolah umum, khususnya pengetahuan dan kecerdasan di bidang spiritual dan akhlak. Bila dikaitkan dengan kasus yang marak terjadi di Indonesia, maka mendorong para santri untuk meningkatkan peran mendongkrak keberhasilan pembangunan Indonesia menjadi faktor yang penting dipertimbangkan. Maka dari sini terbuka hati kami untuk mengangkat sebuah topik syarahan dengan judul Jagalah Santri di Mata Dunia dalam Perspektif Al-Quran. Santri di mata dunia merupakan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, di dalam ayat tadi terdapat kalimat khair. Yang dimaksud dengan khair ini adalah Islam, dan yang dimaksud dengan ulaika yaitu dauna, yang artinya orang-orang yang mengajak, orang-orang yang memerintahkan dengan perbuatan yang ma'ruf, dan orang-orang yang melarang daripada perbuatan yang mungkar. Hadirin, pada dasarnya setiap perintah merupakan kewajiban. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, talabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, talabul ilmi mudaratan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban atas setiap orang-orang Islam, baik laki-laki dan perempuan. Hadirin, Dewan Hakim yang kami muliakan, kalau kita lihat dari ayat di atas, dalam menjalan dakwah Islam yang terkenal di berbagai belahan dunia, yang mewariskan para anbiya tidak lain dan tidak bukan melainkan ada pada tangan santri dan ulama. Kenapa demikian? Karena yang mempelajari agama Islam, yang mempelajari Al-Quran, yang mempelajari hadis-hadis Nabi adalah para santri di bawah bimbingan para ulama. Kemudian merekalah yang tersebar di berbagai belahan dunia. Bahkan bukan saja di bidang ilmu agama, santri juga dikenal sebagai penemuan dan ilmuwan di dalam dunia. Siapakah mereka? Mereka adalah Ibnu Sina Sebagai penemuan obat terbaik di seluruh dunia. Siapakah mereka? Mereka adalah Al-Khawarizmi Sebagai penemuan angka di dalam dunia. Siapakah mereka? Mereka adalah Ibnu Al-Haytham sebagai penemu teknologi di dalam dunia. Maka hadirin, pantas santri disebut sebagai cakrawala di dalam dunia. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 bersama para santrinya menyeru umat muslim untuk melawan tentara penjajah yang ingin menjajah wilayah Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, Inggris dicatat sebagai pemenang Perang Dunia yang kedua. Bersekutu dengan Belanda masuk ke dalam negeri yang kita cintai dengan semangat kalimat takbir Allahu Akbar yang diserukan. Akan tetapi dengan berkat perjuangan santri dalam melenyapkan kebatilan, Islam direbut kembali menjadi negeri yang berdaulat. Dicatat sebagai salah satu pemenang santri di seluruh dunia. Hadirin yang kami muliakan, timbul pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Karena yang berjuang adalah para ahli-ahli kebenaran, yang berjuang adalah para ahli-ahli kebaikan, bahkan serta orang yang melawan kebatilan. Terhadap mereka, kemenanganlah yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 81, Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap.
Hadirin, di dalam ayat Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. hadirin, di dalam ayat tadi terdapat kalimat hakku. Yang dimaksud dengan hakku adalah Islam, dan yang dimaksud dengan batil adalah kafir. Kita adalah santri, kitalah yang akan melenyapkan kebatilan, kitalah yang berjuang di dunia ini, kitalah yang menguatkan dunia ini. Kitalah yang menguatkan dunia ini. Kita harus meningkatkan ilmu agama. Kita harus hindari dari lemahnya ilmu agama. Profesor Dr. Andes B.J. Habibie mengatakan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari. Yang pertama, lemah harta. Yang kedua, lemah fisik. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang kelima, lemah akhlak. Islam tidak mengenal santri-santri yang lemah ilmu, melainkan Islam mengenal santri-santri yang agresif, inovatif, bahkan progresif. Inilah santri yang diharapkan Islam. Insan yang pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Santri adalah manusia penerus bangsa. Kuatkan iman, pandai menjaga akidah, dan serta pandai menguatkan iman. Oleh karena itu, santri merupakan salah satu penerus generasi kita yang lebih menyayat hati kita. Hadirin, penindasan muslim liubur tanpa dosa, muslim yang dipaksa berpakaian di ongkok, muslim yang dipaksa berpakaian di ongkok, mengkonsumsi makanan haram, berpakaian, bersujud dan beribadah kepada patung Konfusius, menghafal anti bendera komunis dengan cara yang tradis. Bayangkan hadirin, mereka ditahan di balik tembok besar, tangannya disakiti, kulitnya disiksa, bahkan dianiaya, hilang rasa dan asa hidup yang tidak berguna. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya sesama muslim kita bersaudara. Oleh karena itu, jangan saling menzalimi, jangan saling mengkhianati, jangan saling membenci. Disitulah terjadi takwa. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kita agar selalu menjaga kebaikan, selalu memberi kebaikan, yang artinya jangan sampai kita saling membenci. Kesimpulan dari syarahan kami dalam perspektif Al-Qur'an, santri dipandang sebagai penerus perjuangan Rasulullah dan tombak segala kemenangan. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kami adalah santri yang hina dikala menuntut dan mulia dikala dituntut. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tampilan dari kelompok Subhan Alim dengan judul syarahan mereka, Cakrawala Santri di Mata Dunia. Sekarang kita panggilkan kelompok 05 dengan nama kelompok 3 Santri Beriman. Sedangkan kelompok yang bersiap-siap adalah